Pada video kali ini akan dibahas beberapa latihan soal matematika lanjut untuk persiapan ujian sekolah tahun ajaran 2024-2025. Untuk soal yang pertama, kita akan bahas soal limit. Nah, di mana ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal limit. Yang umum digunakan adalah metode substitusi, metode faktor, kali sekawan, ataupun menggunakan dalil L'Hopital. Substitusi bisa dipakai apabila nanti bentuk limitnya tidak menghasilkan bentuk tak tentu atau bentuk 0 bar 0. Apabila begini, maka nanti silakan gunakan salah satu dari metode yang lainnya. Nah, di soal ini kita akan menggunakan metode faktor karena ada bentuk yang bisa kita faktorkan. Nah, bentuk yang difaktorkan itu akan menggunakan konsep yang sering kita lihat, di mana bentuk dari A kuadrat min B kuadrat ini bisa difaktorkan menjadi A ditambah B dikalikan dengan A min B. Nah, bentuk ini akan sama dengan bentuk ini, X min 7, di mana bentuk X min 7 bisa diambil akar X kuadrat dikurangi akar 7 kuadrat. Sehingga jika difaktorkan akan dapat akar X tambah 7, akar X dikurangi dengan 7. Sehingga soalnya akan berubah menjadi limit akar X min 7 kita ubah menjadi bentuk seperti ini, yaitu akar X ditambah akar 7 dikalikan dengan akar X dikurangi dengan akar 7 dibagi dengan akar X min akar 7 untuk X-nya mendekati 7. Nah, di sini ada bentuk yang bisa kita sederhanakan. Akar X kurang 7 bisa kita sederhanakan. Sisanya itu adalah akar X dikalikan dengan akar X ditambahkan dengan akar 7. Kita ganti X-nya dengan 7. Dapat nih akar 7 ditambah akar 7. Sama dengan akar 7 dikalikan dengan akar 7 tambah akar 7. 2 akar 7. Atau sama dengan 2 dikali akar 7 kali akar 7 adalah 7. Maka 2 akar 7 adalah 14. Maka 14 ini adalah nilai limit dari soal yang diketahui. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini sama konsepnya. Kita perlu memfaktorkan atau mengubah bentuk trigonometrinya menjadi bentuk yang lain asalkan memenuhi identitas trigonometri. Nah, di sini ingat juga nih sifat limit. Apabila ada bentuk limit X mendekati sesuatu, fx kali gx ini sama saja dengan limit X mendekati A untuk fx dikalikan dengan limit X mendekati A untuk gx. Kemudian ingat juga identitas dasar trigonometri, di mana ada bentuk sin kuadrat X ditambahkan cos kuadrat X sama dengan 1. Dan jika dipindah, sin kuadrat X akan sama dengan 1 min cos kuadrat X. Ini ya. Nah, sehingga dengan kedua konsep ini akan dapat nih bentuk limit di soalnya nantinya bisa kita ubah. Limit X mendekati 0, 1 min cos kuadrat kita ubah menjadi sin kuadrat. Sin kuadrat X dibagi dengan X kuadrat dikalikan dengan limit X mendekati 0, 1 per tan X ditambahkan dengan pi per 4. Nah, kemudian bentuk yang pertama ini memenuhi sifat-sifat dari limitnya. Maka ini akan sama dengan limit X mendekati 0 sin 2X ya. Ini 2X nih. Karena di sini cosnya cos 2X. Dibagi dengan X ini kita kuadratkan. Karena di sini ada bentuk kuadrat. Kita jadikan satu saja. Dikalikan dengan 1 per ini gunakan metode substitusi. Hasilnya adalah tan pi per 4. Nah, maka ini hasilnya adalah sesuai dengan sifat limitnya. Di mana kalau ada bentuk limit X mendekati 0,
sin AX per BX, ini hasilnya adalah A per B. Maka ini hasilnya adalah A per B, atau 2/1 dikalikan dengan tan pi per 4 atau tan 45 adalah 1. Maka ini hasilnya jelas sekali adalah 2. Nah, itu untuk soal yang kedua. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang ketiga dan yang keempat. Nah, untuk yang ketiga, ini soalnya adalah soal lingkaran. Jika lingkaran, maka ingat dulu nih beberapa rumus yang sering digunakan untuk menemukan jari-jari dan pusat lingkaran. Yang pertama, apabila diketahui bentuk persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0, maka pusatnya berada di min setengah a, min setengah b. Dan R-nya adalah akar dari min setengah A dikuadratkan, ditambahkan dengan min setengah B, kita kuadratkan, dikurangi C. Kemudian ingat juga jarak titik ke garis. Apabila ada titik X1, Y1, dan ada garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka jarak titik ini ke garis itu dapat dihitung dengan cara mutlak dari AX1 BY1 plus C dibagi dengan akar dari kuadrat koefisiennya. Nah, dengan ketiga rumus ini akan ditemukan nilai A, B, dan C. Nilai A dan B ditemukan dari pusatnya, di mana pusatnya itu adalah min setengah A. A-nya di sini adalah A kecil, maka min setengah A itu sama dengan pusatnya, yaitu 1. Maka A-nya adalah, kita langsung kalikan silangnya, min 2. Dengan cara yang sama, maka nanti pusatnya min setengah B. Setengah B-nya di sini adalah B kecil, maka ambil sama dengan min 1. Maka jelas nih, B-nya adalah 2. B-nya ketemu, A-nya juga ketemu. Nah, sekarang untuk mencari C-nya, kita gunakan jari-jarinya, di mana R-nya didapatkan dengan dua cara. Karena menyinggung, maka ini juga R nih, D-nya. Kemudian R yang kedua didapatkan dengan cara seperti ini ya. Nah, sekarang kita gunakan dulu cara yang pertama, yang ini. Di mana nilainya adalah akar min setengah A kuadrat ditambahkan min setengah B kuadrat dikurangi C. Min setengah A adalah ini nih, 1. 1 kuadrat ditambah min setengah B adalah ini nih pusatnya, min 1 dikurangi dengan C. Maka hasilnya ini adalah akar 2 dikurangi dengan C. Terus yang kedua, kita cek nih garis singgungnya. Garis singgungnya adalah Y sama dengan X. Atau bisa juga diubah X min Y sama dengan 0. Maka jaraknya atau jari-jarinya adalah dengan cara yang tadi. Mutlak X-nya ambil 1 ya, koefisiennya, dikalikan dengan X1-nya adalah pusatnya. Ini 1 ditambahkan dengan min 1, koefisien Y-nya dikalikan dengan min 1 juga, ditambahkan C. C-nya 0 ya, dibagi dengan akar dari koefisiennya. Yang pertama akar 1 kuadrat ditambahkan akar 1 kuadrat. Maka ini R yang kedua akan sama dengan 1 kali 1 ditambah min 1 kali min 1, 2 per akar 2. Nah, maka dari itu tinggal disamakan R dengan R-nya. Sehingga dapat nih, R-nya itulah akar 2 min C sama dengan 2 per akar 2. Tinggal kita kuadratkan kedua ruasnya. Ini kuadratkan, akarnya hilang. Ini kuadratkan, hasilnya adalah 4/2. 2 min C sama dengan 2. Maka C-nya sama dengan 0. C-nya 0,
A-nya min 2 dan B-nya adalah 2. Maka A tambah B tambah C, A ditambah B ditambah C sama dengan min 2 ditambah 2 ditambah 0. Ini hasilnya adalah 0. Maka inilah nilai A, B, dan C yang dimaksudkan oleh soalnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang keempat. Di sini udah ketemu soal matriks nih. Di sini ada bentuk persamaan A dikali C sama dengan B. Ingat nih, memindahkan matriks ke ruas yang berlawanan. Di sini kita ingin mencari nilai C-nya. Maka C-nya itu didapatkan dengan cara memindahkan A ke sebelah kanan sama dengan. Maka agar bisa dipindahkan, A ini akan menjadi A inverse dikalikan dengan B. Maka dari itu, di sini kita perlu menemukan berapakah nilai dari A inverse. Untuk menemukan A inverse, ingat nih rumusnya. 1 per determinannya dikalikan dengan adjointnya. Determinannya itu adalah AD min BC. Menyilang ya, 1 kali 3 dikurangi BC, 2 kali 1. Kemudian adjointnya tinggal tukar. AD-nya tukar. Kemudian BC-nya tinggal diberikan min. Min 2, min 1. Ini 1 per 1. Hasilnya adalah 3, min 2, min 1, dan 1. Nah, sekarang untuk menemukan C-nya adalah dengan cara mengalihkan A inverse-nya. 3 min 2 min 1, 1 dengan B. B-nya adalah 4, 1, 1, 3. Jika dikalikan, 3 kali 4 adalah 12, ditambahkan min 2, yaitu 10. Kemudian 3 kali 1 adalah 3, dikurangi min 2 kali 3 adalah min 6. 3 tambah min 6 adalah min 3. Kemudian min 1 kali 4. Min 1 ditambahkan 1, yaitu min 3. Min 1 kali 1, min 1, 1 kali 3 adalah 3. Hasilnya 2. Maka determinan C-nya adalah det C ya, sama dengan AD min BC. 10 kali 2 dikurangi min 3 kalikan dengan min 3. Sama dengan 20 dikurangi 9. Sama dengan 11. Maka inilah determinan dari matriks C-nya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 sama nih, kita diberikan persamaan matriks. Nah, di sini tinggal kita mengalihkan saja bentuk matriks yang ada di soalnya. Kemudian ingat juga hasil-hasil jumlah dan kali 2 akar. Di mana jika ada bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, tentu ini memiliki 2 akar, yaitu X1 dan X2. Jika mencari jumlah akar-akarnya atau X1 tambah X2 didapatkan dengan cara min B per A. Dan jika dikalikan X1 kali X2 didapatkan dengan cara C per A. Nah, sekarang persamaan kuadratnya akan muncul dari hasil kali matriks-matriks di soalnya. Nah, sehingga kita kalikan nih bentuk matriksnya. Yang pertama 1 kali 2, yaitu 2 ya, ditambahkan dengan X kali P, PX. Kemudian di sampingnya 1 kali 1 adalah 1, 2 kali X adalah 2X, ditambahkan 2X. Ini dikalikan dengan 1X sama dengan 0. Kita kalikan nih, 2 plus PX kali 1 tetap 2 plus PX. Kemudian ditambahkan dengan 1 plus 2X kali X. 1 plus 2X dikalikan dengan X sama dengan 0. 2 ditambah PX ditambah X ditambah 2X kuadrat sama dengan 0. Sekarang kita rapikan. 2X kuadrat ditambah PX ditambah X ditambah 2 sama dengan 0. 2X kuadrat, X-nya kita keluarkan. P plus 1X ditambah 2 sama dengan
0. Nah, ini memiliki akar-akar 2 ya, X1 dan X2. Di mana jika dijumlahkan, hasilnya adalah min B per A. Ambil B-nya nih, min P plus 1 per A. A-nya 2. Dan diketahui juga, X1-nya sama dengan 4 kali X2. Maka X1-nya bisa kita buat 4X2 ditambah X2 sama dengan min P plus 1 per 2. Atau boleh juga ditulis nih, 5X2 sama dengan min P plus 1 per 2. Nah, kemudian untuk hasil kalinya kita buat di sini. X1 dikalikan X2 sama dengan C per A. C-nya adalah 2. A-nya adalah 2 juga. Tinggal dioperasikan saja, di mana X1-nya sama dengan 4X2. Maka X1-nya adalah 4X2 dikalikan X2 sama dengan 2 per 2, 1. X2 kuadrat sama dengan 1 per 4. Maka jelas nih, X2-nya adalah akar dari 1 per 4 atau setengah. Nanti silahkan dicek ya. Boleh juga diambil X2-nya min setengah. Di sini kita akan ambil X2-nya yang positif atau setengah. Maka 5 dikalikan X2-nya setengah sama dengan min P ditambah 1 per 2. Karena sisanya adalah 5 sama dengan min P min 1. Maka P-nya adalah min 1 dikurangi 5. P-nya sama dengan minus 6. Inilah nilai P yang dimaksudkan oleh soalnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang ke-6. Di sini udah dihadapkan dengan soal irisan kerucut yang berbentuk elips. Pusat, panjang sumbu, dan fokusnya kita diminta untuk menemukan. Nah, untuk itu kita cek dulu nih, atau kita sederhanakan agar nanti bentuknya menjadi bentuk umum dari persamaan elips. Nah, yang pertama kita kumpulkan variabel yang sama. 6x kuadrat dikurangi 24x ditambah 9y kuadrat dikurangi dengan 54y sama dengan minus 51. Ini kita keluarkan 6x kuadrat min 4x ditambahkan dengan 9y kuadrat min 6y sama dengan minus 51. Nah, sekarang dengan menggunakan konsep menyempurnakan kuadrat sempurna, maka ini dapat nih bentuk yang sederhana, di mana x kuadrat min 4 didapatkan dengan cara x min 2 kita kuadratkan ya. Hasilnya adalah x kuadrat min 4x plus 4. Agar plus 4-nya hilang, kita kurangi 4. Dengan cara yang sama, 9, di sini y min 6 kuadrat. Biar hasilnya 6, kita bagi 2 nih, 3. Kita kuadratkan, hasilnya 9 nih. Maka kita kurangi 9 agar nanti bentuknya sama dengan bentuk yang di atasnya. Minus 51. Maka dari itu tinggal kita kalikan masuk aja. 6 x min 2 kuadrat min 24 ditambahkan 9 y min 3 kuadrat dikurang 81 sama dengan minus 51. Hasilnya adalah 6 x min 2 kuadrat ditambahkan 9 y min 3 kuadrat sama dengan min 51 tambah 81 tambah 24. Hasilnya adalah 54. Nah, sesuai dengan bentuk umumnya, di kanannya haruslah 1. Maka ini kita bagi 54, ini pun sama, bagi 54, ini juga bagi 54. Jika disederhanakan, ini hasilnya adalah 9, dan ini hasilnya adalah 6. Maka persamaan elipsnya adalah x min 2 per 9 kuadrat ditambahkan y min 3 kuadrat per 6 sama dengan 1. Inilah persamaan elips yang dimaksudkan oleh soalnya. Nah, sekarang untuk pusatnya jelas sekali. Kita ambil x dan y-nya, yaitu x-nya 2, y-nya 3 ya, di pusatnya.
Kemudian panjang sumbu mayornya adalah yang terpanjang, yaitu akar 9 sama dengan 3. Dan minornya adalah akar yang lebih kecil, yaitu akar 6. Dan yang ke C adalah fokusnya. Ingat nih, rumus fokus di persamaan elips yang berpusat di A, B, yaitu di mana fokusnya ada di P ditambahkan dengan C, Q, dan P min C, Q. P dan Q adalah pusatnya, dan C itu adalah akar dari A kuadrat min B kuadrat. A kuadratnya adalah 9. B kuadratnya adalah 6 ya. Maka hasilnya C adalah akar 3. Maka kita ganti nih. Maka fokusnya ada di P-nya adalah 2. 2 ditambah akar 3, Q, dan 2 kurang akar 3, Q. Q-nya 3 ya. Ini ambil 3. Nah, ini dia nilai-nilai yang dimaksudkan oleh soalnya. Di sini silakan dipahami atau dihafalkan bagaimana cara mencari pusat, panjang sumbu mayor, dan fokusnya. Atau kalau nggak bisa menghafal, silakan dipahami dengan cara menggambar atau mengilustrasikan bentuk persamaan elipsnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 7 nih. Nah, ini udah ke soal aplikasi turunan. Di sini soalnya itu adalah diberikan S-nya adalah min 16T kuadrat ditambahkan 80T. Ingat nih, di konsep turunan dan integral itu ada urutannya, di mana jarak atau sering disimbolkan dengan ST, kemudian kecepatan disimbolkan dengan VT, dan percepatan disimbolkan dengan AT. Nah, di mana di sini ketiganya memiliki hubungan yang sama. Jika jarak diketahui mencari kecepatan, nanti silahkan gunakan turunan. Begitu pula untuk mencari percepatannya. Jika jarak ke percepatan, maka nanti silahkan diturunkan sebanyak 2 kali. Sedangkan nanti jika percepatan ada, untuk menemukan kecepatan dan jarak bisa gunakan konsep integral. Nah, sekarang kita akan cek soalnya satu persatu. Yang nomor A diminta menemukan kecepatan dan percepatan. Nah, jelas nih, yang nomor A di soal diketahui ST-nya, yaitu min 16 T kuadrat ditambahkan dengan 80T. Maka jelas sekali untuk mencari VT-nya atau kecepatannya tinggal kita turunkan. Turunkan nih, min 16 kali 2 sama dengan minus 32T ditambahkan dengan 80. Di soal diminta saatnya T-nya sama dengan 2 detik. Maka V-nya, T-nya kita ganti dengan 2. Min 32 kali 2 ditambahkan dengan 80 ya. Tambah. Maka hasilnya adalah min 64 ditambahkan 80. Maka V-nya adalah 16 meter per detik atau per second. Itu untuk kecepatannya. Kemudian yang kedua adalah percepatan. Percepatan itu didapatkan dengan cara menurunkan nilai kecepatannya. Didapatkan AT. Kita turunkan akan sama dengan minus 32. Inilah percepatannya. Meter per second. Kemudian untuk yang ke B. Yang ke B adalah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi. Nah, bola akan mencapai titik tertingginya atau nilai maksimumnya terjadi saat F aksen X-nya sama dengan 0. Di sini adalah jaraknya yang kita nolkan, karena ini mencapai titik tertingginya. Maka kita aksenkan S-nya. S aksen T sama dengan 0. S aksennya adalah minus 32T plus 80 sama dengan 0. Minus 32T sama dengan minus 80. Maka T-nya adalah 80 per 32. Ini bisa sama-sama bagi 8.
dapatnya adalah 10/4 atau 5/2 meter ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang C. Yang C diminta adalah waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah kembali. Ini terjadi saat jaraknya sama dengan 0 atau ST-nya sama dengan 0. Kita ambil ST-nya, min 16 T kuadrat plus 80T sama dengan 0. Kita sederhanakan atau faktorkan. 16T-nya kita keluarkan. Sisanya di sini adalah min T ditambahkan dengan 5 sama dengan 0. Maka di sini T-nya sama dengan 0 atau T-nya sama dengan 5. Inilah T-nya. Dia akan menyentuh tanah saat T-nya 5 atau T-nya 0. Atau kita ilustrasikan di gambar, saat di sini ya T-nya 0, dia akan menyentuh tanah. Kemudian saat dilemparkan, tertinggi ya saat dia 2,5 detik ya. Dan kembali ke tanah, itu terjadi saat dia T-nya sama dengan 5. Nah, itu dia untuk soal yang nomor 7. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 8. Nah, nomor 8 di sini soalnya agak sedikit rumit ya. Kita diminta untuk menemukan luas daerah. Tentu di sini kita harus menggambar dulu ilustrasi atau menggambar dulu bagaimana bentuk daerah yang diminta oleh soalnya. Nah, yang pertama di sini adalah Y sama dengan 9 kurang Fx. Fx-nya adalah X kuadrat. Jika digambar, ini jelas nih. Kita gambar, kurvanya akan terbuka ke bawah dengan puncaknya di 9 ya. Dengan puncaknya di 9, kemudian titik potong semua X-nya adalah X kuadrat sama dengan 0 di 3 dan min 3 ya. Di 3 dan min 3. Nah, kurang lebih nanti gambarnya akan seperti itu. Ini tepat di 3 ya. Untuk yang kedua, ini Y sama dengan 9 min Fx pangkat 6. Itu adalah X min 6 kuadrat. Ini sama dengan 9 X kuadrat min 12X ditambah 36. Ini sama dengan 9 min X kuadrat ditambah 12X dikurang 36. Kita rapikan nih. Min X kuadrat ditambah 12X minus 27. Nah, jelas sekali ya dengan mencari puncaknya. Puncaknya di min B per 2A, D per min 4A, dan tipotnya saat Y sama dengan 0, nanti akan dapat nih, puncaknya sama di 9, kemudian nanti Y sama dengan 0-nya terjadi saat X-nya sama dengan 3 atau 9. 3 atau 9 ya. Jika digambar kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini kita diminta menemukan batasnya atau luas daerah dengan 3 grafik. Grafik yang pertama 9 min Y kuadrat, grafik yang kedua ini ya. Dan yang ketiga adalah Y sama dengan 9. Y sama dengan 9 letaknya di sini. Nah, sehingga yang diminta mencari luas daerahnya adalah ini, luas daerah yang kita arsir nih. Nah, ini merupakan luas daerah yang terbentuk oleh dua daerah yang sama, di mana jika ditarik garis tegak lurus di sini ya, maka ini akan menghasilkan dua daerah yang sama di kanan dan di kirinya. Nah, sehingga luas daerahnya dapat dihitung dengan cara integral dari sini ya, 0 sampai 3. Yang ini nih, yang atas kurang yang bawah. Konsep gini ya, konsep luas daerah. Jadi ini 9 ya. 9 dikurangi yang di sini. Ini persamaannya adalah yang ini ya, 9 min X kuadrat. Maka perlu dikurangi 9 min X kuadrat dx. Maka integral 0 sampai 3, 9 kurang 9 habis, sisanya adalah X kuadrat dx.
ini perlu kita kalikan 2 ya. Karena luas yang di kiri dan yang di kanan itu sama, agar kita tidak menghitung 2 kali. Tetapi kalau menghitung 2 kali silakan boleh juga nih, harus ditemukan ini di potnya berapa ya, min B per 2A-nya. Kalau kita cari nih, min B per 2A-nya jelas ya di 6 ya. Maka boleh nih, integral 6. Integral 3 sampai 6 untuk yang di atas dikurangi dengan yang di bawah. 9 dikurangi dengan ini ya. Min X kuadrat plus 12X min 27. Nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, sehingga di sini kita lanjut nih. 2 dikalikan hasil integralnya. 1/3 X pangkat 3 untuk 0 sampai 3. Sama dengan 2 dikali, ganti nih X-nya dengan 3. 3 pangkat 3 bagi 3 dikurangi dengan 0 pangkat 3 per 3 ya. Konsep integral. 2 dikalikan dengan, ini hasilnya adalah 27 dibagi 3, 9. Ini hasilnya adalah 0 ya. Maka hasilnya adalah 18. Inilah luas daerah yang dimaksudkan oleh soal nomor 8. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 9. Nah, ini kita hanya perlu menggunakan teknik pengintegralan. Bisa menggunakan substitusi, bisa menggunakan metode parsial. Di sini yang kita gunakan adalah metode parsial agar lebih mudah. Metode parsial itu ada bentuk yang diturunkan dan ada bentuk yang diintegralkan. Yang mana diturunkan? Yang diturunkan adalah yang mungkin 0. Jelas sekali, yang mungkin 0 adalah X-nya. X-nya diturunkan jadi 1, satunya diturunkan jadi 0. Kemudian yang kedua, akar X min 2. Kita ambil nih, X min 2, akarnya kita gunakan pangkat setengah. Maka jika diintegralkan sama dengan X min 2 tambah 1 ya, 3/2. Kemudian di depannya dibalik, 2/3. Kemudian kita integralkan lagi sekali. Di sini ditambah 1 di pangkatnya, 3/2 tambah 1, 5/2. Kemudian di sini 2/3 dikalikan kebalikannya, yaitu 2/5. Ini dikalikan turunan dalamnya ya. 1, ini juga sama, kalikan dengan 1. Kemudian ini tandanya adalah plus, minus, plus, dan dikalikan seperti ini. Maka hasilnya adalah X dikalikan dengan ini ya, 2/3 X min 2 pangkat 3/2 dikurangi ini, 2 kali 2 adalah 4/15 dikalikan dengan X min 2 pangkat 5/2. Ini batasnya adalah 2 sampai 3. Dan jangan lupa di depannya kalikan 15 ya, sesuai soalnya. Maka 15 dikalikan dengan, kita ganti dengan 3X-nya. 3 dikalikan dengan 2/3. 3 kurang 2 pangkat 3/2 dikurangi 4/15. 3 kurang 2 pangkat 5/2 dikurangi, masukkan 2 sekarang. 2 kali 2/3 dikurangi ini, 2 kurang 2 pangkat 3/2 dikurangi dengan 4/15. 2 kurang 2 pangkat 5/2 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 15. Ini hilang nih, 2. 3 kurang 2, 1. Pangkat berapapun hasilnya 1. Dikurangi 4/15. Ini pun sama. 3 kurang 2, 1. Pangkat berapapun tetap hasilnya 1. Kemudian dikurangi dengan, ini hasilnya 0. Ini juga hasilnya 0 ya. 0 kurang 0. Maka ini hasilnya adalah 15. Kita langsung operasikan. 2 dikurangi dengan 4/15. Kita samakan penyebutnya. 15-nya kita kalikan 2 ya.
30 min 4 per 15. Hasilnya adalah 15 dikalikan dengan 26 per 15. Hasilnya adalah 26. Nah, jadi itu dia cara penyelesaian soal nomor 9 sekaligus soal yang terakhir untuk pembelajaran kali ini. Silakan disimak dan dipahami, diperluas lagi konsep-konsep yang digunakan pada soal-soal nomor 1 sampai nomor 9 agar nanti mudah menjawab soal di ujian sekolahnya. Nah, silakan disimak dan dipahami. Akhir kata, diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.